Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video tentang ujian tengah semester dalam mata kuliah Tafsir BK. Yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu tentang tafsir ayat yang berhubungan dengan persatuan di dalam Islam. Baik, persatuan dalam Islam merupakan salah satu maqasid syar'iyah atau tujuan syariat yang terpenting dalam suatu agama Islam, yaitu dalam agama Islam itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan Al-Quran dan hadis senantiasa menyeru agar seluruh umat Islam itu agar bisa bersatu. Kemudian terdapat dalam surah As-Saff ayat 4, tafsirnya akan dijelaskan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Tafsir dari surah As-Saff ayat 4. Inna, sesungguhnya, Allah tuhibbu, mencintai, alladzina, orang-orang yang, yuqatiluna, mereka berperang, fi, pada, sabilihi, jalannya, saffan, barisan, ka'annahum, seakan-akan, bunyanum, bangunan, marsus, tersusun. Isi atau kandungan di dalam surah As-Saff ayat 4 yaitu yang pertama, untuk mewujudkan suatu organisasi yang kokoh diperlukan adanya kesesuaian konsep atau perkataan dan pelaksanaan. Organisasi ini harus mempunyai hubungan atau konsep kerja yang menuju persatuan. Penguasaan cara bekerja akan memudahkan bagaimana mencapai suatu tujuan bekerja tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa Allah menyukai seorang mukmin yang berjuang dan dalam sebuah bangunan yang kokoh, yaitu seperti contohnya dalam suatu perperangan, semua muslim diseru untuk bersatu agar membentuk suatu pondasi atau bangunan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ciri bangunan yang kokoh adalah seluruh komponennya yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, contohnya kita sesama muslim saling menguatkan muslim yang lainnya. Contohnya ketika muslim saudara kita terkena seperti bencana banjir, gempa, dan lain sebagainya, kita pun ikut turut serta merasakan apa yang mereka rasakan. Itu yang dinamakan suatu persatuan, dan kita juga ikut membantu apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kemudian definisi umat adalah segolongan manusia yang mempunyai persamaan dalam hal akidah serta tujuan hidupnya yang terikat oleh konvensi keimanan yang sama. Baik, maksud dari tujuan hidup yang terikat oleh konvensi keimanan yang sama yaitu tadi keimanan kita sesama umat muslim, yaitu iman kita kepada Allah, malaikat, dan lain-lain. Itu termasuk rukun iman. Maka persamaan itu akan memunculkan suatu tujuan persatuan terhadap umat muslim. Dan sementara umat Islam adalah segolongan manusia dari suku atau bangsa mana saja itu sama-sama berakidah Islam. Nah, itu sama-sama memperjuangkan suatu persatuan, baik itu dari suku manapun, baik itu dari negara manapun. Apabila sudah
mendengar berita yang menyedihkan atau bencana yang melanda di suatu daerah tersebut yang termasuk orang muslim itu kita wajib membantu sesama muslim. Tidak melainkan juga persatuan itu terjadi atau kita juga berkewajiban untuk membantu orang yang non-muslim. Itu termasuk juga persatuan. Karena kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong dengan siapa saja. Nah, membahas persatuan dalam umat Islam adalah dalam masalah akidah, ibadah, akhlak semuanya itu diperhatikan dan diseru oleh Islam itu sendiri. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, yaitu syahadat, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta menghadap kiblat dan akidah yang sama, semua itu termasuk salah satu sisi persatuan umat muslim. Persatuan yang dikehendaki dalam agama Islam adalah persatuan dalam akidah atau makhraj, dakwah, jihad, dan perperangan teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salafus salih, persatuan yang dimaksud bukan sekedar persatuan badan atau perkumpulan, tetapi lebih ditekankan persatuan hati dalam berakidah, berjihad, dan menjalani hidup ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, agar tercapainya persatuan di kalangan umat muslim, yaitu yang pertama, kita harus mencari kondon denominator atau suatu persatuan kriteria pengikat dalam satu pokok, yaitu umat Islam adalah bersaudara. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama, sesungguhnya hanyalah, mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun, bersaudara, fa'aslihu, maka damaikanlah, baina, antara, akhawaikum, kedua saudara kalian. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu yaitu bentuk diibaratkan satu tubuh. Apabila satu tubuh itu merasa sakit, maka yang lainnya juga akan ikut merasa sakitnya. Isi kandungannya selain itu, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10 itu menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang kedua itu persaudaraan dalam iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ayat ini menggunakan istilah ikhwah bukan ikhwan untuk menunjukkan kuatnya ikatan persaudaraan sesama muslim. Ketika orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban mukmin lainnya itu mendamaikan mereka. Nah, keempat, pertikaian itu bisa terjadi bahkan di antara dua orang yang beriman. Yang kelima, yaitu orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai itu. Nah, itu termasuk takwa kita kepada Allah.